Baik, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Selamat sejahtera pagi. untuk kita semuanya, Bapak Ibu, teman-teman semua. Selamat datang kami ucapkan di acara Literasi Asuransi Jiwa untuk pelajar, mahasiswa, milenial, dan juga umum. Bagi teman-teman yang sudah bergabung, ini saya sudah melihat ada 650 orang di ruangan Zoom ini, mudah-mudahan terus bertambah. Bagi teman-teman yang sudah bergabung, yuk kita nyalakan kamera yuk sebelum mengikuti acara kita. Sesuai dengan tema yang tadi kita sampaikan, teman-teman, Bapak Ibu, kita akan berbicara mengenai resolusi keuangan, cinta perlu persiapan nyata. Senang sekali saya juga turut menyapa Bapak Ibu, teman-teman yang sudah join di sini, dan senang sekali saya Umi Basuki menjadi bagian dari kegiatan AAJI dan menemani Bapak Ibu untuk beberapa waktu ke depan ya, kurang lebih kita sampai 2,5 jam ke depan ya. Oke, bicara mengenai persiapan nyata sebagai perwujudan cinta ya dalam membuat resolusi keuangan. Pastinya akan ada aspek-aspek yang harus kita rencanakan. Salah satunya adalah pentingnya asuransi dalam membangun fondasi keuangan. Untuk itu, mari kita langsung saja simak opening remarks dari Ketua Dewan Pengurus AAJI, Bapak Budi Tampubolan. Kepada Bapak Budi, kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih banyak, Bu Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala kuasa-Nya, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan aktivitas kita dalam keadaan yang sehat dan luar biasa. Semangat pagi, apa kabar rekan-rekan semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, ceria dalam menjalani rutinitas. Dan juga semangat pagi tentunya saya ucapkan kepada rekan-rekan dari pengurus Asosiasi Asuransi Jiwa dan tim literasi AJI. Saya izin untuk menyapa Bapak Freddy Tamrin, Ibu Sisilianina, dan rekan-rekan lainnya dari tim literasi pelajar, mahasiswa, dan milenial, serta tentunya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Novi dan Pak Yoga yang berkenan untuk berbagi pengetahuan dan ilmunya pada kesempatan siang hari ini. Teman-teman semua, sebagaimana survei yang dilakukan oleh OJK, terlihat bahwa tingkat literasi masyarakat terhadap asuransi baru mencapai 49,9%, yang artinya masih ada sedikit lebih dari 50% masyarakat Indonesia yang belum paham, belum mengerti apa itu asuransi dan apa manfaatnya. Oleh karena itu, AAJI terpanggil bersama dengan seluruh perusahaan asuransi jiwa untuk senantiasa menyelenggarakan kegiatan literasi dan edukasi tentang pentingnya asuransi jiwa kepada masyarakat, terutama kepada generasi muda yang masih memiliki banyak mimpi dan masa depan yang panjang. Saat ini, mayoritas generasi muda mungkin telah memahami pentingnya menabung, sebagian besar juga sudah mulai tertarik dengan potensi imbal hasil yang ditawarkan oleh produk-produk investasi. Nah, harapannya kegiatan literasi ini mampu menggerakkan para generasi muda untuk lebih memahami betapa pentingnya untuk juga memiliki asuransi, khususnya asuransi jiwa untuk kebutuhan di masa depan. Teman-teman sekalian, selain fokus untuk mengedukasi, tentunya kami di industri asuransi jiwa juga melakukan banyak sekali perubahan-perubahan. Namun yang perlu digarisbawahi adalah perubahan ini membawa industri asuransi jiwa ke arah yang jauh lebih baik. Perlindungan atas kepentingan para pemegang polis semakin ditingkatkan dan menjadi prioritas utama dari perusahaan-perusahaan anggota Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Penyesuaian produk asuransi jiwa yang dilakukan berdasarkan kebutuhan nasabah, transparansi informasi, dan juga tata kelola perusahaan yang baik merupakan bentuk transformasi industri asuransi jiwa untuk memberikan layanan yang maksimal kepada seluruh nasabahnya. Di sisi lain, rekan-rekan semua, industri asuransi jiwa juga bisa menjadi pilihan bagi generasi muda untuk berkarir. Industri ini membutuhkan para tenaga ahli seperti underwriter, tenaga klaim, trainer, product development, dan aktuaris, legal, akuntan yang saat ini jumlahnya masih terbatas. Industri ini juga telah menyerap tenaga kerja hampir 600.000 orang sebagai tenaga pemasar. Profesi ini merupakan pilihan karir yang dapat menjadi alternatif bagi para generasi muda, terutama yang berminat untuk mengasah kemampuan entrepreneurship sekaligus memiliki peran yang luar biasa dalam membantu pengelolaan keuangan keluarga. Dengan banyaknya peran industri asuransi jiwa dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan nasional tentunya, akan semakin besar pula peran tersebut apabila semakin banyak lagi
orang yang sadar untuk memiliki perlindungan asuransi jiwa maupun perencanaan keuangan masa depan. Sebagai penutup, teman-teman, para pelajar, mahasiswa, dan para milenial, saya berharap teman-teman dapat memanfaatkan sesi ini untuk mendapatkan informasi tentang pentingnya memiliki asuransi jiwa untuk mendukung kebutuhan finansial rekan-rekan di masa yang akan datang. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan, salam asuransi, mari berasuransi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Semangat pagi. Semangat pagi, salam asuransi Pak Butam, terima kasih Pak. Ini berarti ya sudah literasi kita masih sangat rendah nih teman-teman, 49,4%, sehingga masih ada 50%-an yang masih belum paham. Dan dengan itu makanya AAJI datang nih dengan beberapa webinar dan tentu aja nanti ada kontes menarik yang akan kita bocorkan di tengah-tengah sesi, karena kita akan berbagi bersama teman-teman bagaimana sih kita bisa meliterasi lebih banyak orang lagi. Baik. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, kalau tadi kita sudah mendengarkan sepatah dua patah kata dari Ketua Pengurus AAJI Bapak Budi Tampu Bolon, selanjutnya kita akan mengajak Kepala Departemen Inklusi dan Literasi Ibu Sisilia Nina untuk berbagi mengenai bagaimana sih perencanaan asuransi keuangan itu memegang peranan penting dalam hidup kita. Langsung aja kita sambut Ibu Nina. Semangat pagi, Bu. Halo Umi, terima kasih. Semangat pagi, salam sehat, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung ngebut ya Umi. Terakhir tadi Pak Butam bilang bahwa salam sehat gitu. Nah, izinkan saya tambahin nih ucapannya. Apakah sehatnya beneran sehat? Sehat saat ini tuh ada 3 kalau menurut saya. Sehat secara fisik, sehat secara mental, dan sehat secara finansial tentunya. Memang uang bukan segalanya, tapi segalanya perlu uang. Seringkali gara-gara si uang inilah ngerembet tuh, kena ke mental, bahkan kalau mentalnya nggak strong, kemudian mundur jalannya, kena ke kesehatan fisiknya. Nah, makanya izinkan kami dari AAJI mengajak rekan-rekan yang ada di sini yang sudah ada 126 orang. Yuk kita sama-sama berbenah diri untuk melakukan kembali penataan ulang, karena ini mumpung masih bulan Februari, yang kemarin Januari bikin resolusi, mulai dicek lagi argonya, masih on track enggak dengan resolusi 2023, konon katanya ini di tahun kelinci air ini semuanya lompat, semuanya mau cepat, dan semuanya mengalir. Makanya jangan sampai goalnya ikut mengalir hilang. That's why hari ini saya masuk kepada hal very simple, yaitu tentang basic financial planning. Boleh dibantu untuk slide saya. Dan for your info teman-teman sekalian, semua slide ini teman-teman nanti bisa ambil. Nanti dari Kakak Umi akan memberikan linknya di mana cara mengambil slide ini. Oke, apa sih yang disebut dengan basic financial planning atau perencanaan keuangan? Next slide. Sebenarnya perencanaan keuangan dari kata rencana dan uang, itu 2 kata yang kalau disambung. Jadi intinya perencanaan keuangan adalah sebuah bentuk pengelolaan agar si rencana atau tujuan ini tercapai. Jadi kalau saya boleh bilang, perencanaan keuangan adalah arah, seperti itu. Apakah tanpa arah kita bisa berjalan? Bisa, tapi ngawur nanti jalannya, seperti itu. Tapi apakah arah saja cukup tanpa implementasi? Ini juga nggak bisa, itu namanya halu. Makanya sekali lagi perencanaan keuangan ada efek pengelolaan dan ada efek tujuan. Jadi kalau saya boleh simpulkan, hari ini saya berbicara tentang arahnya dulu. Atau biasanya teman-teman dari akuntansi sering menyebutnya bahwa perencanaan keuangan ini adalah budgeting. Lagi-lagi budgeting bukanlah pembatasan, tapi budgeting adalah arah. Nah, secara umum apa yang dikelola dan diarahkan? Secara umum yang dikelola dan diarahkan adalah ada income dan ada pengeluarannya. Ada income, ada expense-nya. Jangan sampai kita bikin rencana keuangan jelimet rapi tapi nggak ada income-nya. Atau sebaliknya, income-nya ada karena nggak direncana, jadinya bobol nih pintu belakangnya, seperti itu. Memang tidak ada satupun orang yang berencana untuk gagal, tapi seringkali kita gagal di dalam membuat perencanaan. Nah, khusus berbicara tentang perencanaan keuangan, yang dampak dari kesehatan keuangan ini bisa berdampak kepada mental health-nya sampai dengan kalau nggak di-manage dengan bagus, nggak cuma mental breakdown, tapi bisa sampai mental breakdance, maka hari ini kita akan mengelola secara detail apa itu perencanaan keuangan. Sebenarnya kalau lebih jauh lagi,
Perencanaan keuangan termasuk di dalamnya adalah perencanaan tentang harta, perencanaan tentang hutang, perencanaan atau pengelolaan risiko, termasuk pajak, termasuk investasi, termasuk rencana hari tua, dan juga termasuk waris. Tapi karena sesi kita kali ini adalah memberikan at a glance, jadi izinkan saya memberikan perencanaan keuangan secara basic terlebih dahulu. Tapi saya janji kalau basic ini dipahami dan dilaksanakan, hasilnya pasti luar biasa. Next slide. Nah, ada 3 hal kunci di dalam perencanaan keuangan. Yang pertama mesti punya tujuan yang jelas. Kalau tujuannya sebentar kepengen, sebentar enggak, itu yang membuat rencananya juga repot, arahnya juga repot. Yang kedua, di dalam perencanaan keuangan, kata kuncinya mesti disiplin. Jangan disiplinnya ketika belum terima duit. Begitu terima duit, langsung lupa, healing semua, check out semua, keranjang kuning semua. Ini yang repot. Belum lama ini, saya sama teman-teman cewek-cewek pergi nih ke satu negara yang itu surganya belanja kalau orang bilang. Dan kita ngelihat belanjaannya gila murah gitu ya. Ketika murah, dia ini tadi karena tidak ada tujuan yang jelas dan tidak ada disiplin, akhirnya kita belanja benar-benar barbar. Pada saat kita sudah pulang, baru tuh disiplinnya muncul dan dicakukan pencatatan. Ternyata yang tadinya katanya murah, karena semua dibeli, jatuhnya bukan murah lagi. Nah, ini yang paling penting dikendalikan dengan kata disiplin. Terakhir, di dalam perencanaan keuangan, selain ada tujuan, ada disiplin, yang paling penting adalah mesti berani menyisihkan. Apa yang harus kita checklist di dalam perencanaan keuangan? Next slide. Ada checklist kondisi keuangan yang disebut kondisi keuangan kita aman nggak? Lagi-lagi 3, gampang ingatnya. Yang pertama, jangan sampai besar pasak daripada tiang. Jadi, mesti pemasukan yang lebih gede daripada pengeluaran. Nah, ini yang ngeri. Di kita tuh banyak banget pinjol. Sekarang orang lagi duduk-duduk tenang ditawarin, mau nggak? Bayarnya nanti aja, bayarnya cicil aja. Nah, ini yang mesti dikelola. Apakah cicil selalu jelek? Enggak juga. Tetapi kita harus tahu pembelian apa yang oke dicicil, pembelian apa yang harus cash, seperti itu. Karena kalau enggak, pemasukan kitanya yang segitu-gitu aja, pengeluarannya tiba-tiba menggulung. Ini yang bahaya. Yang kedua, mesti ada dana darurat. Karena kita nggak pernah tahu dalam hidup ada hal yang disebut dengan just in case. Udah jaga kesehatan, tiap sebentar cuci tangan, penyakit yang lain nyelonong. Ini yang ngeri. Udah jaga diri sehat-sehat, aman, tiba-tiba kesamber, keserempet. Kita juga nggak pernah tahu. Makanya dana darurat itu perlu. Berapa besarnya? Bisa 6-12 kali. Kapan 6, kapan 12 kali? Nanti ada detail penjelasannya. Dan yang terakhir, hutang. Ini yang ngeri. Hutang di satu sisi dia bisa datang seperti malaikat. Tapi ketika harus bayar, tiba-tiba uangnya melekat gitu. Nah, ini yang mesti hati-hati teman-teman sekalian. Tadi saya bilang, kapan berhutang mesti disesuaikan, ya. Nah, kalau mau lebih sempurna lagi, harus ada perlindungan yang nanti saya akan bahas di belakang. Setelah kita tahu 3 checklist kondisi tadi, saya akan zoom in di dana daruratnya. Boleh next slide. Dana darurat tadi saya sebutkan 6-12. Kapan 6? Kalau Anda single. Single ya, saya bilang bukan jomblo. Karena single itu adalah choice. Kalau jomblo katanya nasib. Enggak ya, ini bercanda. Oke, minimal kalau single harus ada 6 kali pengeluaran bulanan. Kalau sudah menikah, 9 kali pengeluaran bulanan. Karena kalau sudah menikah, tanggung jawabnya lebih. Apalagi sudah menikah dan punya anak, itu 12 kali. Jadi yuk teman-teman disesuaikan. Kalau yang belum punya dana darurat, ayo disisihkan. Lagi-lagi bukan disisakan. Next slide. Nah, untuk income ada 3 jenis. Ada yang disebut dengan active income. Active income itu artinya ketikanya kita aktif, income-nya baru ada. Contoh, karyawan, aktif dulu baru dapat gaji. Bisnis, jualan dulu baru dapat revenue. Jadi active income adalah income yang ada ketika kita aktif. Tapi ada juga yang disebut dengan investment income. Investment income ini misalnya kita punya deposito, kita punya reksadana, kita punya saham, kita punya dividen dari saham, dan lain-lain. Nah, satu lagi adalah passive income. Passive income adalah kitanya udah nggak ngapa-ngapain, tapi income-nya masih jalan terus. Misal kita nyewain properti, rumah kos-kosan,
bikin rental kendaraan, atau kita punya royalti, atau kita punya hak cipta. Nah, ini teman-teman lihat, mostly kebanyakan dari kita source utamanya masih dari aktif income. Jadi ketika kita nggak aktif, income-nya juga ikutan nggak aktif. Nah, ini pertanyaan gimana nih kalau harus kayak begitu? Tapi yang masih aktif dan masih sehat, sudah waktunya nih untuk memikirkan apa ya peluang-peluang untuk menambahkan income yang lain. Nanti di sesinya Pak Freddy itu ada peluang untuk menambahkan income yang jumlahnya bisa bikin kita melayang loh ya. Tunggu setelah yang satu ini. Next slide. Nah, setelah kita punya income dan kita tahu membuat dana darurat, bagaimana mengelola income itu? Karena kita punya pengeluaran, rumusnya gampang. Bukan Jisamsu tapi 4321. Ini adalah yang paling gampang. 40 untuk kebutuhan, 30 untuk cicilan, 20 untuk masa depan, dan 10 untuk kebaikan. 40 untuk kebutuhan itu apa aja yang wajib? Sandang, pangan, papan, transport, pulsa, air, dan segala macamnya. Yang kalau kita nggak bayar, kita nggak bisa hidup tuh. Zaman hari ini, zaman now ya. 30% adalah untuk rumah, kendaraan, dan juga untuk pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya produktif. Nah, ini tadi saya bilang, boleh nggak cicil, Kak? Boleh. Kalau nyicilnya beli rumah, nyicilnya beli mobil. Bahkan beli handphone pun boleh nyicil kalau memang bisnis kita dari handphone. Seperti itu. Tapi kalau cuma untuk flexing, untuk healing, pakai nyicil, pulang jadi 7 keliling nanti gitu ya. Jadi be careful dengan cicilan ini. Dan maksimal cicilan hanya bisa 30% dari total income kita. Karena kalau enggak itu tadi, karena kadangkala, bukan kadangkala, hampir di setiap cicilan itu ada unsur bunga. Walaupun memang ada cicilan 0%. Tapi ini juga hati-hati. Seringkali cicilan 0% diambil, cicilan 0% diambil, cicilan 0% diambil. Lama-lama bukan 0% lagi, numpuk itu ya. Kemudian yang berikutnya 20% untuk masa depan. Nah, untuk masa depan ini kita ada berbagai macam. Ada yang untuk dana darurat, ada yang untuk saving, ada yang untuk investasi, ada juga untuk proteksi. Hidup itu pilihan ya teman-teman. Ada orang yang memilih begitu terima duit, foya-foya. Ada juga orang yang memilih begitu terima duit, tahan, ngirit, sampai nelongso, terus malah stroke. Atau yang keduanya, masih bisa menikmati hidup, tapi juga masih punya rencana ke depan yang untuk mewujudkan impian. Itu yang harapannya dengan simple budgeting 4321 ini, teman-teman bisa mencapai apa yang teman-teman inginkan di setahun ke depan, 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, ataupun jangka panjang. Nah, terakhir, believe it or not, lakukan ini 10%. Bahkan kalau saya boleh bilang, baginya jangan 4321. Di zaman now mau nggak mau, karena saya ngajarin teman-teman disiplin, baginya harusnya 10, 20, 30, baru tuh 40. Karena si 40 itu bisa dinego. Kalau yang 10 ditaruh belakangan, seringkali kita nggak punya sisa untuk melakukan kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan ini, percaya nggak percaya, itu akan ngalir masuk nambahin cash flow kita. Sampai di sini, are we oke? Oke. Kalau sudah oke, saya akan lanjut. Di dalam perencanaan keuangan lebih detail lagi, ada segitiga, next slide, di mana segitiga ini berbicara aman dulu baru nyaman. Dalam kondisi aman tadi, yang perlu dilakukan cash flow-nya diamanin, manajemen resikonya disecurein supaya kita aman. Setelah kita aman, baru kita mikir ke level berikutnya adalah nyaman. Di kondisi nyaman, kita berpikir bagaimana uang kita bekerja dan bagaimana kita berpikir hari tua supaya kita pensiun nikmat, bukan pensiun dari sebuah kenikmatan. Next slide. Nah, di dalam melakukan proses jangka panjang ini ada berbagai instrumen keuangan yang akan membuat mimpi kita menjadi kenyataan. Yang pertama adalah saving. Tadi saya bilang, saving itu adalah untuk hidup hari ini. Ada orang yang semua income-nya di saving, terus nelongso. Enggak juga, jangan. Tapi perlu nggak ada yang di saving? Perlu, gitu ya. Karena saving ini seperti dana cash yang at any time kita bisa ambil. Namanya juga saving dari kata dasar save, aman. Cuman memang saving ini kita hati-hati, kadangkala tingkat return-nya lebih rendah dibandingkan dengan tingkat inflasi. Tapi perlu nggak saving? Perlu, karena ini adalah uang hari ini untuk hari ini. Karena kita tidak hanya hidup untuk hari ini, kita hidup juga untuk hari esok, maka kita perlu investasi. Kalau saving adalah uang hari ini untuk hari ini, investasi adalah uang hari ini untuk hari esok.
Bentuknya apa? Macam-macam. Bisa yang reksadana, bisa yang obligasi, bisa saham. Sekarang lagi happening emas, ayo boleh silakan emas, bisa juga properti. Nah, tapi hati-hati di dalam investasi. Kalau saving tadi aman, tapi tergerus inflasi. Kalau investasi ini bisa, wow, bisa keren nih hasilnya. Tapi mesti hati-hati. Karena ada rumus high risk, high return, low risk, low return. Jadi jantung kita mesti siap. Risk tolerant kita yang mana nih? Mesti disesuaikan. Jangan sampai gara-gara salah pilih investasi, nggak cuma mimpinya yang bubar, kesehatannya juga hilang. Nah, kalau kita lihat di sini baru saving and investment. Saving untuk hari ini, investasi untuk hari esok. Di antara hari ini dan hari esok kita nggak tahu. Tadi saya bilang, dalam hidup ada just in case. Tiba-tiba sakit, tiba-tiba cacat, tiba-tiba celaka. Dan dalam hidup ada to be sure, pasti tua dan pasti mati. Saving and investment S dan I hanya C. Nggak lengkap, kurang P. Makanya izinkan saya melengkapi dengan P. P itu adalah proteksi. Next slide. Saving adalah uang hari ini untuk hari ini, investasi adalah uang hari ini untuk hari esok. Proteksi atau asuransi adalah uang hari ini dengan 3 wajah. Ketika terjadi resiko, dia akan menjadi risk protection, melindungi resiko, dampak dari resiko. Ketika Anda baik-baik saja, maka porsi saving di dalam asuransi bisa mengakumulasi rencana jangka panjang Anda. Dan ketika to be sure, kita pasti nggak ada meninggalkan dunia ini, dia akan memberikan wealth creation, memberikan warisan kepada orang-orang yang kita cintai. Nanti secara detail porsi asuransi ini akan dijelaskan oleh Kakak Novi di dalam presentasi setelah saya. Nah, sehingga hari ini kalau saya boleh bilang nih teman-teman, next slide. Kalau orang sebut gini ya, Coca-Cola itu sebenarnya dia nggak jual soda, dia tuh jual happiness. Gucci, mohon maaf sebut merek, dia sebenarnya nggak jual baju, nggak jual tas, dia tuh sebenarnya jual fashion. LV juga sebenarnya nggak jual tas, dia jual elegance. Tesla juga sebenarnya dia bukan jual mobil, tapi jual inovasi. Nah, asuransi dia tidak melulu jual proteksi, tetapi dia menjual rasa aman dan rasa tenang. Karena Jack Ma bilang, beli asuransi memang nggak mengubah gaya hidup, tetapi dengan asuransi setidaknya kita mencegah kehidupan kita dari perubahan, supaya kita nggak downgrade seperti itu. Jadi yang kita pastikan adalah banyak orang merasa bahwa beli asuransi harus spend duit banyak. Sebenarnya enggak. Bukan gara-gara beli asuransi Anda bangkrut. Justru karena nggak punya asuransi kita bisa bangkrut. Nah, terakhir dari saya, dengan spesifik simple ini tadi, pastikan tujuannya, lakukan disiplin, sisihkan bukan sisakan, lakukan budgeting 40%, 30%, 20% untuk saving, investment, dan proteksi, maka Anda akan dipastikan pelan-pelan untuk mencapai tujuan Anda. Jangan sampai pasak lebih tinggi daripada tiang, kelola hutang, dan pastikan ada dana darurat. Saya Sisilianina dari Asosiasi Asuransi Jiwa Asuransi untuk menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian untuk punya yang namanya kenali, pahami, dan miliki. Karena tadi seperti Pak Butam sampaikan bahwa perusahaan asuransi tugas kita adalah berkomitmen membayarkan klaim. Tugas customer adalah utmost good fit atas dasar niat baik menyampaikan semua yang benar untuk mendapatkan perlindungan asuransi, dan tugas pemasar adalah menyampaikan produk asuransi dengan transparan. Sukses buat rekan-rekan sekalian. Saya kembalikan lagi kepada Kakak Umi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya. Wow, keren banget. Boleh dong teman-teman kasih tepuk tangan virtual ya untuk Ibu Nina ya. Keren, keren, keren. Tadi tuh dari awal sampai akhir nih kayaknya komprehensif tapi dibawakan dengan cara fun dan ringan ya teman-teman. Harus sehat fisik, mental, finansial karena kalau satu kena merembet kemana-mana. Bener banget nih. Kalau dompetnya kosong kita jadi pusing gitu ya.